Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha wa innama tu'aduna la'ati wa ma antum bimu'jizin. Alhamdulillah melanjutkan kembali seri sirah Nabawiyah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab As-Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, suatu kitab yang di dalamnya menyebutkan tentang perjalanan peristiwa-peristiwa penting sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan disertai dengan pelajaran dan ibrah yang bisa kita ambil. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya tentang sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tatkala beliau umur 40 tahun turun wahyu yang pertama sampai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau tepatnya para sahabatnya diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Maka di pertemuan kali ini insya Allah yaitu Fissirah ba'da hijratil Habasyah ila hijratin lil Madinah. Peristiwa-peristiwa antara umur beliau di umur 50 tahun, singkatnya 10 tahun sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan atau diutus sebagai Rasul, turun wahyu yang pertama di umur 40 sampai umur beliau atau usia beliau di umur 50. Ada suatu peristiwa penting yang ini menjadi peristiwa yang sangat bersejarah, sangat menjadi ujian terpenting juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun di mana orang terpenting yang selalu membela dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Sehingga disebutkan di sini mata Abu Thalib amur Rasul bisatil asyrah minal bi'tsah. Selama 10 tahun semenjak diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di umur beliau yang ke-50 meninggal paman beliau Abu Thalib amr Rasul. Wa kana fi hayatihi syadidud difa' an ibni akhihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui salah satu pendukung pertama, orang yang melindungi dari segala bentuk penderitaan atau siksaan yang kemarin sudah kita sebutkan, bagaimana Rasul dan para sahabatnya bisa dikatakan tidak tenang ketika di Makkah dengan berbagai ujian cobaan, tapi di sela-sela itu masih ada perlindungan. Sehingga Nabi Muhammad SAW masih tetap bisa berdakwah walaupun tidak secara lancar. Dikatakan di situ bahwasanya Abu Thalib paman beliau, Amr Rasul, selalu membela, selalu menjadi pelindung. Wa kanat Quraisy la tastati antanal nabi bi adza fi nafsihi tila hayati Abi Thalib. Secara tidak langsung yang diuji pada waktu itu atau yang di Rasulullah SAW tidak diuji secara langsung mendapatkan penderitaan, tapi para sahabatnya yang mendapatkan penderitaan tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya kaum kafir Quraisy pada waktu itu masih hormat, masih menaruh kepercayaan atau menaruh kehormatan kepada paman beliau, ihtiraman lahu wa haibatan, dan merasa Abu Thalib adalah salah satu sosok penting kafir Quraisy yang walaupun memang tidak bisa dibujuk atau tidak bisa dipengaruhi oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi tatkala falamma mata Abu Thalib jaru'at Quraisy ala tasydidil adza lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah tatkala pelindung beliau salah satunya pada waktu itulah Abu Thalib meninggal dunia, semakin keras, semakin kuat penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga ini menjadi Amul Huzn, tahun
kesedihan yang bisa kita rasakan kalau ada seorang yang sangat berarti dalam hidup kita, yang selalu mendukung kita, yang selalu memberikan perlindungan terhadap kita, yang hakikatnya umur tidak ada yang abadi, sehingga pada waktunya umur tersebut sudah selesai. Ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sedih. Menjadi sedih lagi tatkala pada waktu itu Rasulullah SAW berusaha semaksimal mungkin dakwah beliau itu bisa diterima juga oleh pamannya. Walaupun memang anaknya secara langsung, yaitu Ali bin Abi Thalib, sudah memeluk Islam, tapi ayahnya atau pamannya Rasulullah SAW tetap bersikukuh terhadap dengan akidahnya, tidak mau masuk Islam dengan dalih atau dengan berargumen malu, jangan sampai dia menjadi orang yang berkhianat di kafir Quraisy. Waqad harisan nabiyyu ayyaqula Abu Thalib kalimat al-Islam, dan pasti atau sangat berambisi Nabi selalu mengajak Abu Thalib untuk mau masuk Islam. Bahkan dalam keadaan sakaratul mautnya masih diajarkan atau masih dibujuk untuk masuk Islam, tetapi fa'aba khasyata ayyal hakahul ar min qaumihi. Tapi tetap ada beberapa kaum atau pemuka, pimpinan-pimpinan Quraisy pada waktu itu yang ada di sekeliling beliau, sehingga tetap beliau mati dalam keadaan belum memasuk Islam. Yang itu juga sangat disayangkan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah meninggal paman beliau Abu Thalib, matat Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sanah nafsiha. Di tahun yang sama, selang berapa bulan setelahnya, meninggal juga salah satu pelindung yang bahkan selalu ada menyertai setiap harinya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha fi tilka sanah nafsiha. Waqad kanat Khadijah tukhaffifu anir Rasul humumahu wa ahzanahu. Dan pastinya sosok istri yang selalu mendukung perjuangan beliau, perjuangan dakwah beliau dari menikahnya, bahkan sebelum menikah juga dengan didukung dengan pembelajaran perdagangan pada waktu itu. Setelah menikahnya dari umur 25 tahun sampai di umur 50 tahun ini, selalu menjadi pelindung Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini menjadi tahun-tahun yang benar-benar menjadi amul huzn, sampai dikatakan tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Wa summiya dzalikal am alladzi mata fihi ammuhu Abu Thalib wa Khadijah, dengan dinamakan amul huzn, yaitu tahun kesedihan. Tetapi di antara kesedihan tersebut ada sisi hiburan, atau ada sisi yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kesedihan tersebut tidak menjadi yang berlarut-larut, sehingga Rasulullah SAW salah satu bentuk bagaimana untuk menghilangkan kesedihan tersebut, tawajjaha ila Taif. Ini menjadikan salah satu bentuk hijrahnya juga. Selain di Habasyah, Rasulullah SAW mencoba berdakwah yang mungkin ada harapan bisa diterima selain di Makkah. Sehingga kota Taif ini menjadi kota yang bersejarah, yang dimana menjadi napak tilas, sehingga seorang ketika datang ke Taif bukan hanya sekedar untuk mengambil hiburan atau jalan-jalan atau traveling belaka, tapi di dalamnya, karena kota ini adalah menjadi kota yang napak tilas bahasanya Rasulullah SAW berikhtiar semaksimal mungkin untuk dakwah. Karena dakwah ini bukan hanya ditujukan untuk satu tempat yang memang dia berasal darinya, tapi mencoba keluar, mencoba berikhtiar. Mungkin di kota Taif ini ada kaum, ada seseorang atau bahkan kelompok yang memang mau masuk Islam dengan dakwah tauhid tersebut, la ilaha illallah. Tawajjah ila Taif la'allahu yajidu fi thaqifin husnil isha' li da'watihi wal intisari laha. Yang tujuannya ketika dakwah ini bisa diterima akan menjadi penolong, akan menjadi penguat dakwah-dakwah berikutnya. Tapi mungkin ujian berikutnya yang dialami oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang bagaimana ketabahan dan kesabaran tentang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tatkala menyampaikan dakwah itu dengan baik, tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faqadhafuhu bil hijarati hatta salat dam min qadamaihi thahiratain. Yang ini menjadi karakter mungkin orang Arab pada waktu itu ketika tidak menyukai seseorang, ya walaupun dengan dakwahnya sudah secara lembut, dengan baik, dengan adab, tetapi mereka mempunyai sifat yang mungkin malah menyakiti. Dikatakan di situ faqadhafuhu bil hijarah. Bukan hanya tidak diterima atau ditolak saja, bahkan sampai mereka melempari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu-batuan, sehingga sampai pun eh, dari lemparan batu tersebut Rasulullah SAW sampai keluar darahnya di bagian kakinya. Secara singkat waktu, ketika benar-benar dakwah ini belum bisa diterima di Taif, Rasulullah SAW pindah atau pergi atau mencari tempat yang membuat Rasulullah SAW merasa dilindungi. Tsummaltaja ila bustanin min basatini Taif. Kalau kita lihat secara geografis, daerah Taif ini bukan seperti daerah Makkah yang dimana bebatuan-bebatuan gersang yang tidak ada tanaman, tapi banyak sekali kalau di Taif di sini banyak sekali dari dulu adalah menjadi tempat yang teduh. Banyak sekali kebun-kebun, kebun kurma dan kebun apapun, bahkan ada kebun anggur pada waktu itu, ya sehingga Rasulullah SAW mencari perlindungan tatkala ditolak dakwahnya ketika di Taif. Tawajjaha ilallah bihadzal du'a al-khashi, sehingga di sela-selanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun ditolak dakwahnya tetap mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti para nabi pada umumnya, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, dan ini menjadi doa yang mungkin bisa kita praktekkan juga tatkala kita merasa lemah, tatkala mungkin apa yang kita lakukan sudah maksimal tetapi mungkin belum mendapatkan hasil yang terbaik. Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati wa qilla hailati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbal mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Maka doa ini dikatakan, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu tentang bagaimana lemahnya kekuatanku. Pada dasarnya semua kekuatan, semua daya dan kekuatan ini hanya milik Engkau. Engkaulah yang memberikan petunjuk, Engkaulah yang memberikan hidayah kepada orang. Walaupun seorang Rasulullah SAW yang tetap berikhtiar dengan dakwahnya, walaupun tidak bisa diterima, tetap mempasrahkan bahwasanya namanya seseorang mempunyai kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga tatkala kita pasrahkan semua usaha yang sudah kita lakukan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hasil yang terbaik. Kemudian sebelum Rasulullah SAW pulang kembali ke Makkah pada waktu itu, ada Rasulullah SAW minat Taif duna an tastajiba thaqifa li da'watihi. Rasulullah SAW kembali tanpa membawa atau tanpa hasil yang mungkin diekspektasikan baik, sehingga kaum Taif pada waktu itu tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Ada Rasulullah SAW minat Taif duna an tastajiba thaqifa da'watihi. Walaupun Rasulullah SAW pada waktu itu tidak diterima dakwahnya, tapi ada salah satu seorang pemuda yang akhirnya masuk Islam, yaitu seorang pemuda Nasrani yang masuk Islam hanya gara-gara tatkala Nabi Muhammad SAW disuguhi dengan anggur, Rasulullah SAW mengucap sebelum memakan anggur tersebut mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, dan ini menjadikan pemuda tersebut, ya Adas pada waktu itu, takjub melihat ucapan kalimat Allah pada waktu itu, sehingga ini menjadikan salah satu sebab hidayah masuknya Islam dengan Rasulullah SAW mengucapkan kata Bismillah sebelum memakan anggur tersebut. Wa ba'da hadithi baina Adas wan Nabi aslama Adas, sehingga para pemuda itu yang disebutkan tadi Adas akhirnya masuk Islam, dan ini menjadi titik awal yang akhirnya nanti suatu saat bahkan Rasulullah SAW
berdoa juga kepada kaumnya di Taif. Mungkin dakwah beliau pada waktu itu tidak bisa diterima. Tapi suatu saat bahkan beliau mendoakan semoga anak keturunan dari kaum Taif pada waktu itu akhirnya bisa masuk Islam. Akhirnya terbukti setelah beberapa tahun setelahnya, setelah Islam itu menyebar juga ke Taif, kaum Taif pada waktu itu akhirnya bisa masuk Islam dan menjadi sampai sekarang menjadi umat Islam yang benar-benar mendakwahkan dakwah tauhid la ilaha illallah dan melaksanakan semua perintah-perintah syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Allah dan Rasulnya. Peristiwa berikutnya di tengah-tengah peristiwa setelah Rasulullah SAW hijrah atau berdakwah ke Taif yang walaupun tidak diterima, salah satu bentuk hiburan atau menjadi penawar dari rasa kesedihan setelah ditinggalkan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, waqa'at mu'jizatul Isra wal Mi'raj. Ini salah satu sejarah pada waktu itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk Isra dan Mi'raj. Wa qad ikhtalafa fi tarikhi wuqu'iha wal muakkad annaha waqa'at qabla al-hijrah fi sanatil 'ashrah min bi'tsatihi. Kalau kita lihat secara tahun Rasulullah SAW berdakwah di Makkah setelah Rasul diperintahkan menjadi Rasul pada umur 40 tahun selama 13 tahun. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10-nya, yaitu pada Rasul pada tahun di mana usia beliau di usia ke-50 tahun. Wasahih alladzi alaihi jamaahirul ulama annaha waqa'a fi lailah wahidah yaqdah bil jasati war ruh, dan ini juga menjadi mukjizat yang terpenting yang di mana akhirnya disyariatkan waktu sholat. Sholat 5 waktu, sholat kewajiban bagi seorang muslim menjadi sholat 5 waktu, sehingga tatkala di Isra dan Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW secara jasad dan ruh, dengan diisrokan atau diperjalankan, beliau memulai perjalanannya usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini juga menjadi salah satu keistimewaan dua masjid yang terpenting pada waktu itu. Yang pertama adalah Masjidil Haram, itu di mana Ka'bah yang ada pada waktu itu, dan kiblat juga menjadi suatu kiblat sebelum nanti kiblatnya ke Makkah adalah kiblat pertama, yaitu adalah di Masjidil Aqsa. Tsumma urija bihi ila samawati ula, dan juga mi'rajkan, dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit yang tertinggi. Tsumma ada ila baitihi fi Makkah tilkal lailah. Secara singkat peristiwa Isra Mi'raj ini yang menjadi suatu cerita, bahkan menjadikan suatu peringatan yang sehingga seorang muslim bisa mengambil hikmah dari Isra Mi'raj ini, diperingatinya dengan hari Isra Mi'raj yang banyak disepakati para ulama, yaitu di tanggal 27 Rajab setiap tahunnya. Di sela-sela setelah Rasulullah SAW melaksanakan atau di Isra dan Mi'rajkan pada waktu itu, akhirnya menjadi dakwah juga, sehingga wa akhbaru Quraisyan bi amril mu'jizah, dan ini merupakan suatu mukjizah yang mungkin pastinya di luar logis. Di zaman yang pada waktu itu yang benar-benar belum ada transportasi dengan baik, tetapi ada seorang yang diperjalankan dalam satu malam bisa sampai Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke langit yang tertinggi, la sidratil muntaha, sehingga ini malah menjadi bahan olok-olok, bahkan malah ditertawakan, karena memang mungkin secara logisnya tidak mungkin. Tetapi inilah yang terjadi, bahasanya seorang muslim, seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karangan, bukan hanya cerita. Yang akhirnya orang yang pertama mempercayai tersebut sahabat beliau, yaitu wasaddaqahu Abu Bakar wa aqwiyaul iman, yang akhirnya dibenarkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sehingga digelari As-Siddiq, orang yang selalu percaya, orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Salah satu apa yang didapatkan dari Isra Mi'raj tersebut, fi hadhil lailah furidatis shalawatul khamsan ala kulli muslimin balighin aqilin, yaitu akhirnya syariat salat secara langsung, secara khusus salat 5 waktu diperintahkan untuk setiap orang Islam yang baligh, yang sudah di usia baligh dan berakal. Di tahun-tahun berikutnya masih ada sekitar setelah Isra Mi'raj ini ada sekitar 3 tahun Rasulullah SAW masih mengemban amanah dakwah tersebut selama di Makkah. Sebelum nanti Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wa fi athna'i murir Rasul sallallahu alaihi wasallam alal qabail fi mausimil hajj. Ka'adatihi fi kulli amri da'watihi minal Islam wa taraka ibadatil authan. Karena syariat haji atau menjadi suatu adat setiap bulan Dzulhijjah, orang-orang sekitar Makkah bahkan dari Madinah datang ke Makkah tujuannya untuk haji, walaupun memang bukan seperti syariat haji yang kita disyariatkan sekarang. Dan ini menjadi salah satu bentuk wasilah bagaimana mendakwahkan Islam. Karena pada dasarnya para pendatang-pendatang yang datang ke Makkah pada waktu itu menjadi salah satu bentuk mad'u atau orang-orang yang akan didakwai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bertemu sekelompok, salah satu suku yang terkenal pada waktu itu di Makkah dan Madinah, yaitu suku Al-Hawz Qabilah atau suku Al-Aus dan Khazraj. Fada'ahum minal Islam fa aslamu. Karena pada dasarnya dakwah Islam ini adalah dakwah yang dimana di dalamnya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalamnya banyak syariat-syariat yang mengajarkan kebaikan, kepada akhlak, kepada suatu kebaikan, meninggalkan semua kejahatan, meninggalkan segala sesuatu yang memadaratkan bagi seorang muslim atau bagi umat manusia pada waktu itu. Sehingga orang-orang Aus dan Khazraj, suku tersebut, akhirnya sebagian dari mereka masuk Islam. Wa kana adaduhum, walaupun mungkin tidak banyak, dari sedikitnya inilah yang akhirnya akan menjadi banyak ketika nanti di Madinah. Bahkan ada tuhum sab'ah. Dari sekelompok orang kabilah Aus dan Khazraj ini ada 7 orang yang akhirnya mau masuk Islam. Tsumma adu ilal Madinah fadzakaru liqaumihim laqiya an-nabiy sallallahu humun nabi sallallahu alaihi wasallam wa madanu bihi minal Islam, yang akhirnya menceritakan atau menyampaikan kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam tersebut, yang akhirnya bertemu seorang Rasulullah di Makkah. Di tahun berikutnya fil amit tali lisnatai asyara sanah minal bi'sah, di tahun ke-12-nya sebelum nanti Rasulullah SAW hijrah, datang lagi musim haji, datang lagi di musim haji yang berikutnya, itsna asyar rajulan minal ansor. Maka orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah SAW di Madinah menjadi suatu julukan bagi mereka adalah kaum al-ansor, kaum yang menolong, kaum yang benar-benar mau menolong atau menjadi pelindung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajtama'u bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bay'uhu. Dan ini menjadi salah satu peristiwa, yaitu Bai'at Aqobah. Bai'at di sini adalah berjanji bahwasanya setelah masuk Islam, para kaum Aus dan Khazraj ini yang dari Madinah ini berjanji untuk membaiat Rasulullah SAW untuk mendakwahkan, bahkan juga berjanji dengan melaksanakan syariat-syariat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga falamma adu arsala ma'hum Mus'ab bin Umair, dan ini menjadi salah satu strategi bahwasanya mungkin memang Rasulullah SAW pada waktu itu belum diperintahkan untuk hijrah, tetapi Rasul mengutus salah satu sahabatnya menjadi duta, menjadi orang yang diutus tersebut, yaitu Mus'ab bin Umair, yang sudah dibekali ilmu-ilmu Islam, yang dimana menjadi utusan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke Madinah. Yukri'al muslimin fihal Qur'an, yang tujuannya ketika di sana menjadi da'i, menjadi pendakwah yang akan mengajarkan Al-Quran, yang akan mengajarkan syariat-syariat Islam dengan baik, akhlak-akhlak yang terpuji, dan segala sesuatu yang disampaikan atau diajarkan oleh Al-Quran pada waktu itu. Wa yu'allimuhumul Islam fantarsyarul Islam fil Madinah intisyarul kabirnya. Akhirnya alhamdulillah salah satu wasilah dari atas izin Allah, dengan wasilah Mus'ab bin Umair, banyak akhirnya kaum muslimin atau orang-orang Aus dan Khazraj yang akhirnya masuk Islam menjadi kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga
Wa fil amil ladzi yalihi hadra minal ansar jama'atun fi mausimil haji fajtama'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam mustakhifin wa kanu sab'ina rajulan. Di tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, datang lagi 90 laki-laki wa mra'ataini, 2 perempuan, wa bay'u ala nusrah wa ta'yid, yaitu menjadi baiat Aqabah yang kedua, wala ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'u wa abnahum wa adu ilal Madinah bani ikhtarahu minhum ithnai asyara nakiban yakununa ala qaumin, yang intinya utusan-utusan tersebut yang akan menjadi penerus risalah yang nanti akan di Madinah, sehingga mereka merindukan sosok kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya, bagaimana akhirnya Rasulullah SAW sudah genap 13 tahun berdakwah di Mekah dan akhirnya diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sebelum penutup, maka inilah yang bisa kita ambil pelajaran dan ibroh dari peristiwa-peristiwa tadi setelah Rasulullah SAW hijrah dari Habasyah, yang diawali dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, yang akhirnya juga ditutup sebelum Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Apa yang bisa kita dapat ambil pelajaran? Bahwasanya kadang-kadang pelindung kita itu adalah mungkin orang yang mungkin tidak sejalan secara akidah, yaitu dibuktikan oleh paman beliau Abu Thalib. Paman beliau Abu Thalib memang belum masuk Islam, tetapi malah menjadi pelindung terbaik yang melindungi Rasulullah SAW dengan dakwahnya kepada kaum kafir Quraisy. Walaupun memang pastinya ada waktu, ada batasannya, sehingga sebelum mungkin Rasulullah SAW bisa menyebarkan Islam dengan baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan umur atau usia Abu Thalib pada waktu itu diambil atau meninggal dunia, sehingga itu menjadi tahun kesedihan yang tadi kita sampaikan. Kemudian juga az-zaujah as-salihah al-mu'minah bid'awatil haq tuzallil katsiran minas so'ab li zaujiha ad-da'iyah idza syaraqathu fi humumihi wa alamihi. Istri yang solehah, istri yang benar-benar taat pada suaminya, menjadi pelindung suaminya, ini juga menjadi pelajaran terpenting yang bisa kita ambil, sehingga seorang istri yang benar-benar mendukung semua perjalanan suaminya pada waktu itu, yaitu Rasulullah SAW, dengan berdakwah yang akan selalu melindungi Rasulullah SAW, walaupun memang ada batasannya juga, sehingga di tahun atau di bulan berikutnya setelah pamannya Rasulullah SAW Abu Thalib meninggal dunia, disusul berikutnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wal husnu ala faqdil qarib al hamil da'watil haq ghairil mu'min biha wa ala faqdiz zawjil mukhlisah hazina taqtarihi tabiatul ikhlas lid dakwah. Dan ini juga menjadikan bahwasanya jangan sampai hanya gara-gara kehilangan seorang yang mungkin mendukung dakwah kita akhirnya berhenti dari dakwah tersebut. Maka pada dasarnya karena dakwah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini adalah dakwah yang benar-benar harus didasari dengan keikhlasan. Walaupun mungkin orang-orang terdekatnya sudah tidak mendukung lagi, tapi estafet terus melaksanakan dakwah ini harus selalu bisa dilakukan. Kemudian fi tawajjuhir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif ba'da an uridat anhu Makkah dalilun la tasmim al-jazim fi nafsir Rasul al-istimraru fi da'watihi. Maka salah satunya dibuktikan Rasulullah walaupun dengan strategi dakwahnya yang tadi sudah disebutkan memang belum bisa diterima di Mekah, bahkan setelah kehilangan orang terpentingnya, orang-orang yang melindunginya, paman dan istrinya, beliau mempunyai salah satu strategi adalah menyampaikan di luar Makkah, yaitu menuju ke Taif, salah satu bentuk ikhtiar untuk mendakwahkan Islam pada waktu itu, yaitu jangan sampai ada keputusasaan dalam berdakwah untuk Islam. Wa ada milyasi min istijabatin nasilah, jangan sampai ada keputusasaan yang tidak mungkin atau bahkan akan selalu ditolak. Walaupun memang akhirnya tidak sesuai ekspektasi, kaum Taif pada waktu itu memang belum ada yang masuk Islam secara langsung, tetapi ada salah satunya menjadi cikal bakal dan akhirnya
menjadi doa. Setelah tahun berikutnya kaum Taif pada waktu itu akhirnya masuk Islam. Kemudian fi mu'jizatil Isra wal Mi'raj asrarun katsirah nasyrat ilaihi salasah minha fahas. Salah satu yang bisa diambil kesimpulan dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, fa fiha rabdu qadiyatul Masjidil Aqsa wa ma haulahu Filistin bi qadiyatil alam al-islami. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk dakwah yang harus disampaikan oleh seorang muslim adalah antara keterkaitan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa mempunyai keterkaitan yang sangat erat, yang jangan sampai dilupakan. Sehingga Rasulullah salah satu misi dakwahnya juga adalah tentang bagaimana Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini menjadi suatu tempat yang menjadi keamanan bagi umat Islam. Yang walaupun memang sampai sekarang peristiwa ini menjadi peristiwa yang masih berlanjut dengan kaum Yahudi yang sampai saat ini masih menguasai Palestina, bahkan menyiksa, bahkan juga tidak ingin Palestina ini dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga ingin dikembalikan kepada mereka yang mereka mengaku bahwasanya inilah tanah dari orang-orang Yahudi tersebut. Sehingga seorang muslim tetap mempunyai andil bagaimana antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah bahkan ditambahkan tiga masjid yang mulia ini menjadi suatu keterkaitan yang erat, sehingga kaum muslimin bisa bebas, bisa nyaman untuk beribadah di tiga masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Dan ini menjadikan juga isyarah ila imkani irtiyadil fadha wal khuruj min nitaqil jadibiyah al-ardiyah. Dan ini salah satu kemukjizatan Isra Mi'raj ini adalah secara sains maka sangat mungkin ya, seorang itu bisa diperjalankan walaupun kelihatannya mustahil, yaitu dengan transportasi yang pada waktu itu mungkin tidak sangat mustahil, tetapi atas kuasa Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha memberikan atau Allah maha berkehendak dengan segala sesuatunya. Dan juga apa yang dapat diambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini adalah pastinya yang sering disampaikan oleh para dai dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah tentang pentingnya fardu as-shalah al-khams, as-salawat al-khams, yaitu tentang bagaimana pentingnya salat 5 waktu yang sehingga ini menjadi tiang agama seorang muslim yang jangan sampai dilupakan, karena ini menjadi titik penting seorang dikatakan seorang muslim, sehingga bisa menjaga salat itu dengan baik, sampai-sampai perintah tersebut tidak diturunkan secara langsung, tapi Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan untuk mendapatkan secara langsung perintah ini. Berikutnya setelah Isra Mi'raj tadi disampaikan tentang bagaimana salah satu strategi dakwah yang bisa kita ambil pelajarannya adalah orang-orang yang mungkin jauh dari kita yang akhirnya bisa datang kepada kita, itu menjadi salah satu bentuk mad'u atau orang yang bisa kita dakwahi dengan baik. Yaitu dalilun ala anad da'i la yanbaghi ayyak tasrafi da'watin nas ilal khairi dhamina majalisihi wa bi'atihi fahas. Bukan orang-orang sekitarnya, tapi mencoba kepada orang-orang yang mungkin jauh tapi tetap bisa kita jangkau dengan baik. Bal yajibu ayyadhhab ila kulli makanin yajtami'u fihi nas. Karena memang musim haji ini menjadi momentum di mana berkumpulnya banyak manusia, sehingga dia Rasulullah SAW salah satu strategi dakwahnya adalah menyampaikan kepada orang-orang tersebut tentang dakwah Islam dengan baik, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, bahkan menjauhi kejahilian atau kejahatan-kejahatan yang ada pada waktu itu di kaum kafir Quraisy. Dan inilah menjadi titik akhir bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan mengemban amanah selama 13 tahun sebelum nanti Rasulullah SAW hijrah atau mendapatkan perintah hijrah ke Madinah. Dari 13 tahun ini banyak ayat-ayat juga yang turun, maka sampai disampaikan bahwasanya setiap ayat yang turun antara Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul pada umur 40 sampai nanti di umur 53, selama 13 tahun ayat-ayat tersebut disebutkan adalah sebagai ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Maka sebut ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Sehingga setelah hijrah
Nah, Rasulullah SAW masih mendapatkan atau diturunkan ayat-ayat berikutnya yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bisa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita bisa mempelajari apa-apa yang terpenting yang bisa memberikan manfaat dari sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Agatha kita berangkat, indahnya perjalanan penuh